Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu kimia organik 2, saya akan menjelaskan tentang senyawa aromatis heterosiklik. Di sini adalah salah satu contoh senyawa aromatis heterosiklik yaitu nikotin, yang mana nikotin ini terdapat pada daun tembakau yang merupakan bahan pembuat rokok. Jadi bahan pembuat rokok ini, daun tembakau ini mengandung nikotin. Saya rasa kita sering dengar tentang nikotin. Nah, ini strukturnya, dan nikotin ini merupakan suatu senyawa aromatis heterosiklis. Nah, sekarang apa senyawa aromatis heterosiklik itu? Senyawa heterosiklik adalah suatu senyawa berkelangka siklis atau bentuk cincin yang tersusun dari atom karbon C dan atom lain seperti nitrogen, O, dan belerang. Jadi kalau dulu pernah dapat materi benzena, jadi benzena itu kan senyawa aromatis cincin, senyawa cincin aromatis. Jadi hanya terdiri dari C saja, atom C saja. Kalau senyawa heterosiklis aromatis ini adalah senyawa yang kerangkanya berupa cincin, tersusun dengan unsur utamanya adalah terdiri dari atom karbon, tapi ada atom lain seperti N, O, dan S. Itu. Jadi semuanya tidak tersusun oleh C. Nah, atom lain yang bukan karbon tersebut disebut dengan heteroatom. Jadi yang di bawah ini contohnya adalah contoh senyawa nikotin. Di mana letak senyawa heterosiklisnya? Senyawa heterosiklik atau heteroatom ini ada di sini. Nah, di sini ada C6, ada cincin 6 dengan satu atom N. Kalau benzena kan semuanya terdiri dari atom C. Kalau ini kan cuma ada 5 atom C dengan 1 atom N. Ini juga merupakan heterosiklis di sini. Jadi cincin 5 dengan 1 atom N. Itu. Nah, ini beberapa senyawa heterosiklis. Jadi heterosiklis itu suatu senyawa yang berbentuk siklis atau cincin dengan unsur utama penyusunnya adalah atom C dan terdiri ada beberapa atau satu atau dua bisa lebih ya dari atom N, O, atau S. Ini contohnya vitamin B6. Jadi senyawa heterosiklis ini sangat banyak kita temui dalam senyawa-senyawa obat atau vitamin. Jadi contoh yang ini vitamin B6, B3, kafein, vitamin C itu hampir semuanya adalah senyawa heterosiklis aromatis. Jadi tidak hanya terdiri dari atom C saja, tapi juga ada atom N di dalam suatu cincin ini. Ini kita lihat di sini ada vitamin B6, cincinnya 1, terdiri dari 1 atom N, sedangkan B3 juga sama, cuma beda di gugus fungsinya. Ini nama lainnya ya, vitamin B6 itu nama dagang, kemudian nama ilmiahnya adalah piridoxal, sedangkan untuk vitamin B3 adalah nikotinamida. Yang ini kafein. Kafein ini terdapat dalam teh. Pernah kalau praktikum kimia organik biasanya ada isolasi kafein dalam teh. Nah, ini teh itu mengandung kafein. Kafein strukturnya seperti ini. Ini pirimetamina. Ini suatu senyawa obat ya untuk obat malaria, anti malaria. Ini minyak mawar. Nah, di sini ada heterosiklisnya di sini. Dia cincin 5 dengan yang memiliki 1 atom O. Ini asam askorbat, cincin 5 juga dengan 1 atom O. Nah, yang ini adalah struktur hemoglobin, ini Heme. Jadi ini struktur senyawa hemoglobin yang mengikat atom Fe di sini. Ini. Nah, ini klasifikasi senyawa heterosiklis berdasarkan sifat kearomatisan. Jadi senyawa heterosiklik dibagi jadi senyawa heterosiklik aromatis dan non-aromatis. Berdasarkan kerangka cincin, ini dibagi menjadi monosiklik dan cincin terpadu atau polisiklik. Kemudian jumlah heteroatomnya, monoheteroatom dan poliheteroatom. Jenis heteroatom, oksa, heteroatom O, Tia, berarti dia heteroatomnya berupa S dan aza berarti berheteroatom N ini. Jadi di sini berdasarkan beberapa sifatnya ya klasifikasinya. Biasanya yang paling umum ini berdasarkan sifat kearomatisan ini di sini. Nah, selanjutnya
Di sini klasifikasi senyawa heterosiklis, senyawa kafein. Ini yang pertama, saya beri contoh senyawa kafein ya, yang paling terkenal. Ini senyawa kafein ini merupakan memiliki 2 cincin heterosiklis di sini. Nah, senyawa kafein berdasarkan sifat kearomatisannya dapat dikelompokkan ini sebagai senyawa heterosiklis aromatis, dan berdasarkan kerangka cincinnya dia termasuk senyawa heterosiklis dengan cincin terpadu. Nah, berdasarkan jumlah heteroatom yang dimiliki tergolong senyawa heterosiklis poliheteroatom dengan 4 heteroatom. Nah, kalau berdasarkan jenis heteroatomnya, dihidrogen heteroatomnya adalah N, terdiri dari 2 N, sehingga termasuk dalam senyawa aza. Ini. Dari sini ya, dilihat. Oh, ini quinolin di sini. Nih. 6 berarti diberi apa? Akhiran ina. Cincin 6 diberi akhiran ina. IUPAC tadi berdasarkan tata nama penggantian sesuai dengan aturan tata nama IUPAC. Jadi berdasarkan prinsip penggantian satu atom C diganti dengan sistem heteroatom. Di sini saya berikan contoh satu. Aturannya sama seperti aturan di tata nama IUPAC. Misalkan di sini 1 tia, nah dari sini nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor satunya di sini heteroatomnya kalau S itu kan tia. 1 tia, azanya terletak di nomor berapa? 2 sama 4. Berarti 2,4 diaza, disebut diaza karena ada 2 atom N. Diaza, di sini ada cincin berapa ini? Cincin 5, berarti cincin 5 berarti kan siklopentana ya. Nah, karena siklopenta, nah ini ada ikatan rangkapnya di mana? Di nomor 2 dan 4. Berarti siklopenta 2,4 di N. Nah, itu ya. Ini kalau berdasarkan tata nama IUPAC. Jadi dilihat dulu C5. Nah, di sini selanjutnya ini contoh untuk 1,3 diaza naftalen. Nah, cincin 2, cincin benzena dengan apa? Seperti ada 2 cincin yang bergabung ini, 2 cincin benzena yang bergabung itu nama IUPAC-nya adalah naftalen. Nah, itu kalau nggak heteroatom ya. Karena di sini ada heteroatomnya, pergantiannya di nomor 1 dan 3, maka disebut 1,3 diaza naftalen. Selanjutnya adalah contoh dari azabenzena. Kalau nama IUPAC-nya dengan menggunakan nama sistem atom karbon biasa kan benzena. Karena di sini satu atom C diganti dengan satu atom N, maka hetero untuk N adalah nama hetero atom untuk N adalah aza ya. Berarti langsung diberi nama azabenzena. Bu, ini tidak diberi nomor penomoran, tidak usah. Kenapa? Karena cuma satu atom C saja yang diganti. N-nya cuma 1, jadi nggak usah diberi nomor. Azabenzena langsung gitu aja. Beda lagi kalau kalau N-nya ada 2, maka harus diberi nomor. N-nya terletak di nomor berapa? 1,3 di azabenzena. Sebut di karena N-nya ada 2. Yang ini. Nah, ini juga ya 1,3 karena nomor 1, 2, 3. Azabenzen 1,3 di azabenzen. Oksasiklopentana juga asal mulanya dari siklopentana. Karena ada O-nya di sini tambah dengan oksa. Ini juga sama penomorannya. Nah, dibandingkan benzen, piridin punya kereaktifan yang lebih rendah. Berarti reaksinya lebih mudah terjadi pada benzen daripada pada piridin kalau reaksi elektrofilik. Gitu ya. Kenapa? Karena kan piridin memiliki ini tadi diganti dengan atom N tadi yang mempengaruhi kereaktifan pada substitusi elektrofilik. Ini reaksi substitusi elektrofilik pada piridin. Nah, bila terjadi reaksi substitusi berlangsung pada posisi 3. Posisi 3 itu di sini. 1, 2, 3. Ini. Jadi contohnya ada alkilasi dan asilasi.
Hidrokaf pada piridin tak bisa berlangsung. Jadi nitrasi juga berlangsung tapi hasilnya rendah. Maksudnya itu rendemennya rendah. Bukan 50% ke atas. Bisa cuma 10% atau 5%, bahkan 5%. Begitu pula dengan klorinasi. Hasilnya tidak memuaskan hasilnya. Beda kalau reaksinya terjadi pada benzena gitu ya. Brominasi dapat berlangsung tapi pada temperatur tinggi 130 derajat menggunakan bromin dan asam sulfat berasap. Hari ini reaksinya sangat berbahaya sekali ya karena asam sulfat berasap kan asam pekat direaksikan pada suhu tinggi. Nah, untuk menghasilkan 3 bromopiridin ini. 3 bromopiridin. Kenapa kok namanya dikasih 3? Karena ada cabang bromo pada nomor 3. Nah, substitusi nukleofilik pada piridin. Nah, cincin piridin lebih miskin elektron dibanding benzen, sehingga substitusi nukleofilik piridin lebih mudah berlangsung. Jadi intinya piridin ini kebalikannya dengan benzen ya. Kalau benzen lebih mudah mengalami substitusi elektrofilik, kalau pada piridin lebih mudah mengalami substitusi nukleofilik. Tapi hanya nukleofil yang sangat kuat dapat mensubstitusi, yaitu sodamida, ini NaNH2 atau organolitium. Nah, posisi substitusi yang paling disukai adalah posisi 2 dan 4. Di sini, 2 dan 4. Ini contoh. Ini posisi 2. Atau bisa di posisi 4. Posisinya bisa di 2 atau 4. Ini mekanisme substitusi nukleofilik. Dalam reaksi antara piridina dengan sodamida, produk awalnya ialah anion dari 2 aminopiridin. Diperlukan proses penambahan air untuk memperoleh 2 aminopiridin. Nih. Jadi ini tahap 1 ya, reaksi antara piridin dengan sodamida. Sodamida itu NaNH2 tadi. Jadi yang masuk nanti adalah NH2-nya yang pertama kali masuk menyerang ke posisi 2 di sini. Terjadi mekanisme elektron sehingga terjadi pemutusan atom H sehingga terbentuk seperti ini. Ini bisa tahap 2 ini. Tahap 2 ini dengan adanya penambahan air selanjutnya. Jadi setelah terbentuk tahap 1, ini kan nggak stabil ya. Air, karena ada dalam pelarut air ya, air ini menyerang ke sini sehingga membentuk seperti ini. Mengapa substitusi lebih banyak berlangsung pada posisi 2 atau 4 dan tidak berlangsung pada posisi 3? Jadi, posisi 2 dan 4 ini terstabilkan oleh sumbangan struktur resonansi elektron pada piridin di sini. Nanti ada di sini. Jadi di sini ada elektronnya bisa masuk ke sini sehingga ini nanti pindah ke sini. Nah, ini ada di sini 1 2 ya ini ya. Jadi ini posisi 2. Jadi kestabilan posisi 2 dan 4 ini dibantu oleh sumbangan struktur resonansi dengan nitrogen yang mengemban muatan negatif. Kalau posisi 3 itu enggak stabil karena resonansinya tidak tepat. Nah ini substitusi nukleofilik pada 2 bromopiridin dan 4 kloropiridin lebih mudah berlangsung karena terdapat gugus pergi baik sehingga dapat menggunakan nukleofil yang lemah. Jadi 2 bromopiridin ini sangat mudah mengalami substitusi nukleofilik karena ada gugus pergi yang baik. Mana gugus pergi yang baik? BRCl itu adalah gugus pergi yang baik. BRCl itu ya. Ini ada NH2 sehingga bisa masuk NH2. Cl ini karena ada gugus pergi dia bisa masuk NH2 lagi. Ini reaksi pada pirola, senyawa heterosiklik 5 anggota. Kalau tadi kan piridin, senyawa heterosiklik 6. Nah, 6 anggota. Ini pirol itu 5 anggota. Nah, pirol itu cincin datar. Jumlah elektron pi-nya ada 6, 4 dari C dan 2 dari N. Selanjutnya,
Sifat kepolaran dari pirol itu sama dengan piridin tadi, bersifat polar dengan muatan positif parsialnya pada nitrogen di sini. Nah, ini reaksi pirol sebagai asam. Pirol merupakan asam lemah dengan pKa-nya sama dengan 17,5. Di sini ini adalah ringkasannya ya. Ini adalah pirol. Pirol itu C5 dengan atom N dan H. Ini. Jadi kalau pirol ini direaksikan dengan Na, maka dia akan membentuk suatu basa. Ini garam ya. Di sini kalau direaksikan dengan ETMGBr, ini merupakan suatu senyawa Grignard, reagen Grignard, maka akan menjadi pirol MgBr, pirol magnesium bromida. Ini. Kalau direaksikan dengan RLI, ini alkil lithium. Nah, berarti dia akan menjadi pirol lithium. Ini. Kalau ini menjadi garam natrium pirola. Ini garam natrium pirola ini. Nah, substitusi elektrofilik pada pirol karena cincin pirol kaya elektron, maka karena pirol teraktifkan terhadap reaksi substitusi elektrofilik, tetapi terdeaktifkan. Artinya pirol ini lebih mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik daripada nukleofilik. Nah, ini yang dapat berlangsung substitusi elektrofilik pada pirol ini adalah nitrasi, sulfonasi, klorinasi, brominasi, asilasi, dan alkilasi. Ini piridin, ini nitrasi, ya. Terjadinya pada posisi 2. Ingat-ingat, kalau yang piridin tadi 2 dan 4. Ini. Kemudian ini mekanisme substitusi elektrofiliknya. Ini cukup dipahami saja ya. Berlangsung pada posisi 2. Tapi posisi 3 dan polisubstitusi juga bisa dihasilkan. Jadi hasilnya nanti berupa campuran. Ini nanti hasilnya. Selanjutnya ini adalah reaksi pada quinolin. Jadi ini quinolin adalah senyawa heterosiklis cincin terpadu ya. Cincinnya terpadu maksudnya adalah ada dua. Nah, quinolin adalah suatu senyawa heterosiklik dengan cincin terpadu punya struktur mirip naftalen. Jadi naftalen ini itu merupakan cincin benzena ya, terpadu ya, cincinnya ada 2. Itu. Kemudian perilakunya mirip cincin piridin, sifat-sifatnya maksudnya itu. Jadi quinolin mengandung struktur cincin nitrogen yang berperilaku mirip cincin piridin, sifat-sifatnya mirip cincin piridin. Ini. Nah, ini quinolin tergolong senyawa aromatis ditunjukkan oleh elektron pi pada quinolin ini jumlahnya 10 elektron yang memenuhi aturan 4n+2. Perhitungannya di sini. Pi-nya ini kan pi itu di ikatan rangkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Jadi sesuai dengan aturan Haskell 4n+2. Elektron pi, ingat-ingat ya, elektron pi itu terdapat pada ikatan rangkap. Satu ikatan rangkap mengandung 2 elektron pi. Ini reaksi-reaksi pada quinolin. Tolong dihafalkan ya reaksi-reaksi pada quinolin ini. Dia memiliki kesamaan dengan piridin karena strukturnya tadi, sifat-sifatnya sama dengan piridin. Di sini ada dari cincin piridinnya ini ya, ini kayak cincin piridin ini. Jadi saat direaksikan dengan asam, dia akan membentuk garam, ya, garam quinolina, kloroquinolina. Saat direaksikan dengan BF3, dia membentuk senyawa kompleks. Di sini ada ikatan koordinasi. Jadi tanda panah ini merupakan ikatan koordinasi ya, John. Kemudian ini ada reaksi alkilasi dengan alkil iodida. Ini dia di sini ada alkilnya. Selanjutnya ini CH3,3Li reaksi substitusi nukleofilik ini pada posisi 2. Jadi nanti ini sama kayak piridin ya. Kalau piridin kan
substitusi nukleofilik terjadi pada posisi 2 dan 4. Ini juga quinolin ini terjadi pada posisi 2 dan 4. Kalau pirol tadi terjadi pada posisi berapa tadi pirol? 3 ya. Ini substitusi elektrofilik pada quinolin ini lebih mudah berlangsung dibanding dengan piridin ini. Karena masih ada bantuan dari cincin benzena ini tadi, sehingga dia lebih mudah berlangsung daripada pada piridin. Ini elektrofil yang dapat bereaksi dengan quinolin ini adalah ini ada 3 ya, nitro, bromo, dan sulfonasi. Ini sulfonasi quinolin. Ini ya. Ini koordinat reaksinya di sini. Ini energi aktivasinya, energi yang diperlukan untuk bereaksi. Jadi posisi sulfonasinya yang paling tepat, yang paling stabil di sini adalah di 8 dan 6. Ini sintesis cincin piridin di sini untuk analisa retrosintesis ini untuk pengetahuan saja ya, nanti dijelaskan pada waktu kimia sintesis ini. Ini sintesis cincin piridinnya. Starting materialnya berupa senyawa karbonil berhidrogen alfa dan suatu aldehid. Nah, pada rute B bahan dasarnya adalah dari 1,3 dikarbonil. Ini contoh sintesis cincin piridin yang didasari dengan analisis retrosintesis rute A. Jadi di sini ada suatu senyawa aldehid. Ini direaksikan. Ini dicontohkan ada suatu beta ketoester. Ini beta ketoester sebagai senyawa karbonil berhidrogen alfa. Ini ada aldehid, di sini ada aminnya, etilen dietilamin, ini dietilamin, ini ya. Kemudian pembentukan senyawa 1,5 dikarbonil tak jenuh, ini 1,5 dikarbonil tak jenuh ya. 1,5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1,5 dikarbonil jenuh, maaf. Dikarbonil jenuh. Melalui 2 tahap reaksi kondensasi aldol dilanjutkan dengan reaksi siklisasi. Nah, ini reaksi siklisasi sehingga terbentuk suatu cincin piridin. Ini mekanisme reaksi sintesis khas, dipelajari saja ya yang ini, nanti dijelaskan lagi reaksinya di waktu pelajaran kimia sintesis atau sintesis. Ini salah satu contohnya sintesis cincin piridin. Ini mekanisme reaksi contoh rute B. Ini sintesis cincin pirol menggunakan 1,4 dikarbonil dan suatu amina primer. Dihafalkan saja bahan-bahan dasarnya apa untuk pirol itu. Ini sintesis cincin quinolin ya. Berasal dari anilin dengan 1,3 diketon dan ada pada suasana asam, maka terbentuk cincin quinolin seperti ini. R-nya ini nanti bisa diubah-ubah.